Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Mas Ucan, yang pastinya akan memberikan informasi yang berguna bagi kita semua. Oke, langsung saja. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai BPJS Kesehatan, yang mana pemerintah berencana mengganti kelas iuran BPJS Kesehatan dari fasilitas 1, 2, dan 3 diganti dengan sistem kelas rawat inap standar jaminan kesehatan nasional atau KRIS JKN. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa BPJS Kesehatan kategori 1, 2, dan 3 tidak murni sepenuhnya dihapus, melainkan dilakukan perubahan normatif untuk layanan pelanggan BPJS Kesehatan. Tujuan KRIS tak lain untuk melakukan standarisasi agar masyarakat yang tidak mampu tidak mendapat diskriminasi dari masyarakat yang mampu dalam hal mendapatkan pelayanan BPJS Kesehatan. Menteri Kesehatan Budi menjelaskan, layanan BPJS Kesehatan merupakan asuransi sosial yang artinya harus bisa memberikan pelayanan yang sama dan adil kepada seluruh rakyat Indonesia. Nantinya di sistem kelas rawat inap standar kesehatan nasional atau KRIS JKN akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Pemerintah akan menitik beratkan pada perbaikan fasilitas di tempat tidur, yang mana selama ini dalam satu ruang rawat inap terdapat 6 tempat tidur menjadi 4 di tempat tidur dalam satu ruang rawat inap. Melalui Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, memberikan kabar bahwa soal penerapan kebijakan kelas rawat inap standar atau KRIS masih menunggu keputusan terbaru dari pemerintah. Artinya, hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah soal sistem baru tersebut. Hingga saat ini untuk proses BPJS Kesehatan masih menggunakan kebijakan yang lama, yang mana untuk peserta fasilitas kesehatan kelas 1 tetap akan menggunakan untuk tingkat kelas 1, dan untuk kelas tingkat 2 tetap menggunakan kelas tingkat 2, dan untuk fasilitas tingkat 3 tetap menggunakan fasilitas kelas tingkat 3. Hingga saat ini pemerintah masih terus melakukan uji coba untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap sistem baru dan dampak apa yang akan terjadi terhadap pendapatan rumah sakit usai penerapan sistem KRIS tersebut. Perlu diketahui, ada 12 kriteria fasilitas kelas rawat inap yang sudah mulai diterapkan pada tahun ini. Pertama, mulai dari bahan bangunan. Komponen bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi sehingga keamanan para pasien dapat terjaga dengan aman. Kemudian yang nomor 2, ventilasi udara. Ventilasi udara harus memenuhi pertukaran udara pada ruang perawatan, biasa minimal 6 kali pergantian udara per jamnya. Kemudian yang ketiga, pencahayaan ruangan. Untuk pencahayaan ruangan mengikuti kriteria standar, yaitu 250 lux untuk penerangan dan 50 lux untuk pencahayaan tidur. Kemudian yang nomor 4, kelengkapan tempat tidur. Kelengkapan tempat tidur berupa adanya 2 kotak kontak dan nurse call atau telepon untuk pemanggilan perawat pada setiap tempat tidur. Kemudian yang kelima, adanya tenaga kesehatan atau adanya tenaga kesehatan pada setiap tempat tidur minimal 1 orang. Kemudian yang keenam, untuk suhu ruangan. Untuk suhu ruangan harus dipertahankan mulai dari 20 derajat Celcius hingga 26 derajat Celcius. Kemudian yang nomor 7, ruangan harus telah terbagi atas jenis kelamin
usia, dan jenis penyakit. Kemudian yang nomor 8, kepadatan ruang inap. Kepadatan ruang inap maksimal 4 tempat tidur dengan jarak antara tepi tempat tidur minimal 1,5 meter. Kemudian yang nomor 9, tirai atau partisi dilengkapi dengan rel dibenamkan menempel di plafon atau menggantung. Kemudian yang nomor 10, kamar mandi dalam setiap ruang rawat inap. Kemudian yang nomor 11, kamar mandi sesuai dengan standar aksesibilitas, mulai dari ada simbol lambang untuk aksesibilitas, mulai dari ada tulisan atau simbol disable pada bagian luar pintu. Kemudian memiliki ruang gerak yang cukup untuk pengguna kursi roda. Kemudian dilengkapi pegangan rambat atau handrail. Kemudian permukaan lantai tidak boleh licin dan tidak boleh menyebabkan genangan air. Kemudian yang terakhir, terdapat outlet oksigen di sekitar ruang rawat inap. Itulah 12 kriteria fasilitas kesehatan rawat inap pada program yang baru yang sudah mulai diterapkan pemerintahan kita mulai tahun ini. Semoga hasil uji coba dapat memuaskan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah, sehingga ketika akan melakukan pengecekan kesehatan atau rawat inap dapat diberikan fasilitas kesehatan yang setara dengan fasilitas kesehatan yang lain. Dan juga untuk biaya atau iuran kelas rawat inap standar jaminan kesehatan nasional atau KJKN masih belum ada keputusan resmi dari pemerintah mengenai berapa nominal biaya yang dikeluarkan atau iuran yang harus dibayarkan masyarakat setiap bulannya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya sampai akhir. Semoga berita atau informasi yang saya sampaikan bisa berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Terus bantu channel saya agar tetap terus berkembang dan berubah menjadi yang lebih baik. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.